What's up, peeps and lads? Welcome back. Selamat datang kembali di konten Menjadi Manusia. Setelah sekian lama gue nggak ngisi Menjadi Manusia, akhirnya gue mikir tuh, kayaknya gue saatnya untuk ngisi. Dan pada konten Menjadi Manusia kali ini, gue akan ngebahas tentang berdampak dulu atau berprinsip dulu. Yang dimana seminggu ini, gue juga sibuk banget karena gue lagi ujian. Jadi gue sedang memaksimalkan atau mengoptimalisasikan setiap tanggung jawab yang gue ambil dari mulai pendidikan, dari mulai kerjaan, sampai buat konten. Ya, gue hanya bisa memaksimalkan. Dan dalam perjalanan gue menjalani tanggung jawab atau peran yang gue ambil ini, ada salah satu teman gue yang bertanya ke gue, berprinsip dulu atau berdampak dulu di dalam suatu obrolan tengah malam. Dan obrolannya cukup menarik, obrolannya cukup buat gue yakin gue akan membuat ini sebagai konten brainstorming dengan salah teman kerabat sekalian. Nah, dan gak akan lama kita akan bahas. Oke, berdampak dulu atau berprinsip dulu. Yang gue yakinin adalah selalu berdampak dulu. Karena pada akhirnya, setiap tindakan lu, setiap perilaku lu yang lu perlihatkan ke sosial lu, ke lingkungan teman-teman lu, itu akan selalu menjadi tolak ukur pertama yang dilihat oleh seseorang. Tidak mungkin orang melihat perasaan lu, tidak mungkin orang melihat pikiran lu, orang akan selalu melihat tindakan lu dan juga perilaku lu. Dan dari setiap tindakan yang lu berikan kepada atau yang lu tunjukkan kepada lingkungan sosial lu, itu akan ngebentuk somehow kayak impresi kepada orang-orang yang lu tunjukkan. Entah itu lingkungan persahabatan lu, entah itu pacar lu, entah itu lingkungan umum lu, lingkungan sosial secara luas. Nah, impresi tersebut akan menciptakan persepsi atau karakter terhadap diri lu yang lu tunjukkan melalui perilaku atau tindakan lu. Sama seperti lu melakukan tindakan dan akan ada konsekuensinya. Dan impresi dari orang ini adalah konsekuensi dari tindakan lu yang lu tunjukkan. Itu tuh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dampak apa yang ingin lu berikan dengan lu menunjukkan perilaku lu yang seperti itu? Setiap tindakan dan juga setiap perilaku tentu ada konsekuensinya. Entah itu impresi, ada dampak baik, ada dampak buruk, segala macam banyak. Nah, dalam lu mencoba menciptakan atau membuat sebuah prinsip di dalam diri lu, tentunya akan selalu ada trial and error dalam menciptakan atau membuat suatu prinsip dalam diri lu. Dalam tindakan yang lu ambil, lu yakin gak bahwa tindakan lu ini selaras dengan prinsip atau tujuan lu awalnya? Nah, kalau sekiranya memang tindakan atau perilaku yang lu ambil ini selaras atau berjalan lurus dengan tujuan dan prinsip lu, itu layak dipertahankan. Dan lu bisa dikatakan bahwa tujuan dari tindakan yang lu lakukan ini, lu bisa ciptakan atau lu bisa membuat, mengcraft suatu prinsip yang lu akan ambil dalam hidup. Dalam setiap tindakan yang lu ambil, bagaimana caranya itu bisa harus selaras dengan tujuan yang lu punya. Dan selalu kurangi dampak atau pihak eksternal di dalam lu menciptakan prinsip lu. Maksudnya adalah, dalam lu menciptakan suatu prinsip dalam hidup lu, ingat bahwa prinsip itu sesuatu yang dianut oleh diri lu untuk menjaga kedamaian lu, untuk memfilter seseorang untuk masuk ke dalam hidup lu, atau menjadi batasan atas hubungan lu dengan seseorang. Tentunya kebanyakan prinsip-prinsip yang banyak sekali orang punya ini, itu tidak tergantung dengan omongan orang. Dan salah satu tantangan yang sering terjadi terhadap seseorang yang membuat prinsip adalah mereka terlalu memberikan banyak sekali pikiran-pikiran atau omongan orang. Dilanjut dengan, jika memang lu bisa
mempertahankan keyakinan atau prinsip lu melalui tindakan dan juga perilaku lu, barulah lu bisa menciptakan prinsip. Prinsip ini harus lu bisa pertahankan. Pertahankannya dengan cara bagaimana? Ya dengan cara tetap tegas memegang prinsip lu. Dan pasti juga banyak sekali orang yang ngerasa bahwa prinsip lu ini salah atau benar. Lu tidak harus mendengarkan semua orang. Jika memang ada orang yang bilang bahwa prinsip lu ini salah atau benar. Yang harus lu dengarkan adalah orang yang memiliki dampak langsung atau yang terdampak langsung lebih tepatnya terhadap prinsip yang lu buat. Jika memang prinsip yang lu buat atau prinsip yang lu telah ciptakan melalui tindakan yang lu berikan pengaruh terhadap seseorang, harus dilihat siapa yang terkena dampaknya secara langsung. Entah itu keluarga lu, pacar lu, lingkungan pertemanan lu, segala macam. Dan jika orang yang lu percaya atau orang yang berdampak langsung ini berkata bahwa prinsip lu jelek, bukan berarti lu harus meruntuhkan prinsipnya. Berarti harus membuat pengecualian terhadap prinsip lu terhadap orang tersebut. Jadi jangan pernah menghilangkan prinsip yang lu sudah buat capek-capek melalui tindakan lu berdampak ke orang dan lu runtuhin lagi gitu. Sebenarnya nggak salah, cuman alangkah baiknya daripada diruntuhkan mending lu modifikasi aja dikit gitu. Kenapa selalu berdampak dulu? Karena prinsip itu salah satu hal yang nggak bisa dilihat oleh banyak sekali orang. Kalau lu berprinsip tapi lu belum berdampak, itu terkesannya lu tuh kayak megang sesuatu doang tapi nggak menggunakan. Karena pada akhirnya prinsip itu ingin dilihat oleh orang. Prinsip itu ditunjukkan. Prinsip itu ditegaskan oleh lu bahwa ini batasan gue terhadap hubungan yang gue jalanin. Entah itu lewat siapapun. So, teman-teman, berprinsip di era modern memang tidak mudah. Karena banyak sekali gangguan, banyak sekali disrupsi yang diberikan oleh orang. Entah itu dari media sosial, entah itu dari orang yang lu kenal, entah itu dari keluarga lu mungkin. Tapi pada akhirnya prinsip itulah yang bakal bikin lu berdiri di kaki lu sendiri. Karena nggak akan ada yang lebih paham diri lu selain diri lu doang. Sehingga prinsip yang lu buat, prinsip yang ingin lu pertahankan, lu harus jaga, lu harus perkuat. Karena pada akhirnya akan ada satu momen di mana prinsip itu akan menyelamatkan lu. Gue Rangga Sana, see you in ciao.